Halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini. Dan pada edisi Senin 5 Oktober 2020 dan di sini kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait juga dinamika dari Parlemen Senayan Jakarta. Ada pula tema utama pada sore hari ini, perusahaan tidak tertib protokol kesehatan. Memang di sini mulai ada pengetatan PSBB kembali dari baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan diharapkan di sini perusahaan-perusahaan bisa terus mengikuti aturan-aturan agar segera membantu pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan untuk itu kita akan mulai perbincangan kita dari headline media online berikut ini. Headline media online yang pertama dari koranjakarta.com, di mana segera tagih piutang untuk menambah defisit negara. Dan di sini di tengah kondisi ekonomi yang berkontraksi, penerimaan negara dari perpajakan makin sulit. Sementara itu, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang lebih besar untuk merangsang perekonomian agar pulih kembali. Hal itu menyebabkan defisit APBN membengkak dan hingga Agustus 2020 sudah menyentuh angka 500,52 triliun rupiah atau di 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan defisit itu bahkan diproyeksi akan semakin membengkak hingga akhir tahun di sekitar 6,34% dari PDB atau sekitar 1.039,2 triliun rupiah sesuai peraturan Presiden ya pada tahun 2020 nomor 72. Sebagian besar akan dibiayai melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN. Di sini Direktur Eksekutif Center Budget Analis Ucok Sky Kadafi di sini menilai pemerintah sudah seharusnya tidak bergantung sepenuhnya pada penarikan hutang dalam membiayai defisit yang membengkak, tetapi bisa mencari sumber pembiayaan lain. Dan piutang negara tercatat pada laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP sebesar 358,5 triliun rupiah pada 2019. Jumlah tersebut kalau segera ditagih dan masuk ke rekening pemerintah akan sangat bermanfaat mengurangi pembiayaan defisit. Dan di sini menurut Ucok, pemerintah sebenarnya memiliki banyak piutang namun diabaikan sehingga banyak yang pura-pura lupa karena piutang itu juga punya kekuatan politik. Akibatnya pemerintah tidak bisa menekan laju piutang tersebut. Dan di sini kita beralih ke berita berikutnya di website dpr.go.id, di mana DPR dan pemerintah sepakat rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna. Pada lanjutan pembahasan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja, sebanyak 7 fraksi di DPR RI, DPD RI, dan pemerintah menyepakati bahwa Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja selesai dibahas di tingkat 1 dan selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Dan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agats, di sini juga menjelaskan ada 7 fraksi menerima, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3. Ditambah dengan dari pemerintah dan juga DPD RI. Sedangkan 2 fraksi lainnya, fraksi Demokrat dan fraksi PKS, menolak rancangan undang-undang tersebut. Dalam laporannya, Wakil Ketua Balik DPR RI Willy Aditya menyampaikan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dan merupakan rancangan undang-undang prioritas tahun 2020 dalam program legislasi nasional tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan penugasan pimpinan DPR RI, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. Dan pemirsa, di sini ada dari tempo.com, di mana cuaca Kota Bogor cerah berawan, ketinggian air Bendung Katulampa normal. Dan di sini petugas Bendung Katulampa Bogor Alwan mengatakan bahwa sejak kemarin malam Ahad 4 Oktober 2020 hingga pukul 8 di Senin 5 Oktober 2020, permukaan air di bendungan itu masih normal. Ketinggian muka air ini sudah sejak malam kemarin Ahad 4 Oktober 2020 di Bendungan Katulampa juga normal dengan level tertinggi 20 cm. Situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca Kota Bogor pagi ini cerah berawan. Diperkirakan hujan ringan baru akan turun pada siang hari pukul 13.00 hingga sore hari.
Dan di sini kita berharap bahwa tidak ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim karena bisa berdampak ke berbagai daerah. Dan pemirsa, berita terakhir dari Tirto ID di mana ratusan mahasiswa PTIK atau Jakarta Positif COVID, di sini pembahasannya di mana ratusan mahasiswa institusi perguruan tinggi ilmu Al-Quran PTIK di Cilandak, Jakarta Selatan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Sebanyak 200 mahasiswa yang positif COVID-19 dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Camat Cilandak Mundari membenarkan hal tersebut, namun Mundari tidak mengetahui secara pasti awal penyebaran virus corona di lembaga pendidikan tersebut. Mundari mengatakan sejumlah bus sekolah menjemput ratusan mahasiswa dari kampus tersebut pada Minggu 4 Oktober 2020 lalu. Berdasarkan video yang tersebar di media sosial, seorang warga mengabadikan proses penjemputan ratusan mahasiswa menggunakan 4 bus sekolah dan sebuah ambulan. Diharapkan ini apapun yang terjadi, misalnya di daerah-daerah ada yang positif terkena COVID-19, ini lingkungannya juga dengan senantiasa mau bekerja sama dengan pemerintah untuk segera melakukan cek secara berkala terkait dengan kesehatan mereka, apakah mereka terjangkit atau tidak. Dan pemirsa, setelah ini kita akan bahas tajuk pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 2 DPR RI dorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu berupa mengantisipasi kecurangan dan manipulasi data pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bulan Desember mendatang. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan, antisipasi terhadap kecurangan Pilkada Serentak 2020 wajib dilakukan Bawaslu melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja KPU, kampanye para calon, dan memaksimalkan peran serta pemilih dalam proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Bahwa kunci utama penyelenggaraan pilkada ini ya sebenarnya Bawaslu. Ya kan? Kalau Bawaslu tidak kita perkuat, maka ini akan percuma semua. Kan cuma 3 para paslon itu untuk mengajukan keberatan. Pertama ke Bawaslu, kedua kepada PT UN, ketiga kepada MK. Tapi kan garda terdepan itu Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu harus betul-betul siap dengan perbawaslunya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus berharap KPU dan Bawaslu konsisten dalam menjalankan tugas kedisiplinan dan kepatuhan terhadap standar protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan kondusif dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Dengan adanya revisi Perpu nomor 10 ini, kita akan melakukan secara ketat pemberlakuan protokoler kesehatan sehingga kita juga berharap kepada seluruh gugus tugas, seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholder untuk bersama-sama mematuhi itu. Karena Ajib dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Kembali lagi di Suara Parlemen dan di sini kita membahas terkait dengan tajuk pada sore hari ini. Di sini tim redaksi sudah menyiapkan satu tajuk mengenai perusahaan tidak tertib protokol kesehatan. Memang kita ketahui bahwa di sini Jakarta bahkan juga pemerintah pusat melakukan PSBB kembali di beberapa daerah karena mengingat laju pertumbuhan COVID-19 dan juga ada beredarnya video kerumunan pelamar kerja di sebuah pabrik yang kemudian viral di media sosial. Para pelamar itu diketahui ingin mengadu nasib di PT Combine Wheel Industri Indonesia yang terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, di mana dari rekaman video tersebut mereka terlihat berdesak-desakan sembari membawa amplop berwarna coklat dan beberapa bahkan terjatuh setelah saling dorong. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sragen, Heru Martono, saat dikonfirmasi membenarkan perihal kejadian tersebut, pihaknya memberi peringatan keras pada pihak perusahaan karena pelanggaran protokol COVID-19. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Sragen, Afif Aji Putra, menambahkan pihak perusahaan sebelumnya tidak memberitahukan adanya rekrutmen tenaga kerja.
Setelah dicek, pihak perusahaan mengeluarkan selembaran membutuhkan tenaga kerja sejumlah 500 orang. Lantas dengan laporan tersebut, pihak Disnaker juga segera konfirmasi ke perusahaan dan koordinasi dengan Satgas COVID-19. Pihaknya juga berkomunikasi dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan. Dan klaster perkantoran juga mendapatkan perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan penyebaran COVID-19. Dan pembatasan sosial berskala besar di sini ketat yang dilakukan secara ketat jilid 2 yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 disebutkan beberapa protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan pengelola gedung. Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, mengumumkan Jakarta Barat akan membentuk tim Satgas penegak COVID-19. Ini memang harusnya menjadi perhatian bersama terkait dengan protokol kesehatan ini, apalagi hingga dilakukan versi jilid kedua PSBB. Berarti laju pertumbuhan dari penyebaran COVID-19 ini justru bukannya menurun, tapi semakin menanjak jumlah yang terjangkit atau terpapar COVID-19. Dan kita akan bahas selengkapnya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi penundaan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, di tengah pandemi seperti saat ini, pemindahan ibu kota memang sebaiknya ditunda, agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani pandemi COVID-19. Sufmi Dasko mengatakan, anggaran pemindahan ibu kota sebaiknya dialihkan dan dimanfaatkan untuk penanganan dan penuntasan COVID-19 serta ketahanan perekonomian bangsa. Ya, kami apresiasi pemerintah ya dalam hal ini memang kemudian peka dalam menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini. Nah, pemindahan ibu kota negara itu yang kemudian ditunda kami rasa tepat. Dalam situasi dan kondisi pada saat ini memang pemerintah harus lebih fokus untuk menangani pandemi COVID-19. Terkait masih mahalnya harga tes polymerase chain reaction atau PCR, Sufmi Dasko mengatakan, mahalnya harga tes PCR tersebut tentunya sangat memberatkan masyarakat. Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menemukan terobosan terbaik untuk mengatasi masalah mahalnya harga PCR tersebut. Nah, kami sudah sampaikan kepada pemerintah untuk kemudian mencari jalan keluarnya. Dan pada saat ini pemerintah sedang mencari formulasi yang tepat untuk kemudian membuat PCR harganya lebih murah, tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Dan tadi disebutkan bahwa dari Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, mengumumkan Jakarta Barat akan membentuk tim Satgas Penegakan COVID-19. Di sini, tim ini terdiri dari 5 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Tim Satgas tersebut nantinya akan diisi 5 SKPD, yaitu Sudin Ketenagakerjaan, Sudin Parekraf, Sudin UMKM, Sudin Perhubungan, dan Sudin Kesehatan. Kelima dinas ini nantinya akan berkoordinasi dengan Satpol PP Jakarta Barat, dan Uus Kuswanto juga berharap pembentukan tim sinergi itu bisa meminimalisir ketimpangan dalam penindakan protokol kesehatan. Sehingga penindakan PSBB tidak hanya menyasar warga yang tidak tertib masker saja, tapi juga perusahaan. Sementara itu, di sini juga Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di sini Kota Jakarta Selatan melakukan pemantauan pada 15 perusahaan di kawasan Pancoran dan Cilandak. Pemantauan tersebut dilakukan sejak hari pertama pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Sebanyak 11 perusahaan tersebut memberikan alasan yang bermacam-macam mengapa mereka belum menerapkan protokol kesehatan. Misalnya ada kantor yang berada di lantai 20 sehingga tidak menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk kantornya. Meski demikian, Sudrajat mengatakan protokol kesehatan dan perusahaan itu masih perlu diawasi. Perusahaan-perusahaan tersebut jika setelah pembinaan masih membandel atau tidak mengindahkan, maka akan diberikan sanksi.
Berdasarkan peraturan Gubernur atau Pergub nomor 79 tahun 2020, sanksi yang diberikan yaitu berupa denda dan penutupan. Beberapa tanggapan dari masyarakat juga bahwa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai denda dan juga mungkin panen sosial yang dirasakan bahaya tidak menggunakan atau tidak menjalankan protokol kesehatan cukup efektif karena bagi petugas yang bertugas di lapangan itu membantu mengurangi masyarakat yang membandel tidak menjalankan protokol kesehatan. Pemirsa, kita sudah bacakan apa saja tentang headline media online dan juga tajuk pada sore hari ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Aktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Jangan lupa pakai masker.